Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera May Linda Rustandi, NIM 192111259. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Umi Azizah. Saya akan menjelaskan tentang rasionalisasi argumen poligami Nabi dan kontekstualitas penafsiran ayat-ayat tentang perbudakan. Yang pertama, rasionalisasi argumen poligami Nabi tidak hanya berupaya merasionalkan alasan-alasan pembolehan poligami. Muhammad Husain Al-Tabatabai mengulas fenomena pernikahan ta'adud al-zawjat atau istri berbilang yang dijalani Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, pernikahan istri berbilang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah bagian dari perilaku khusus baginya yang tidak diberikan pada umatnya. Karenanya dalam sejarahnya tercatat beliau memiliki istri hingga 11 orang dan 9 orang yang terkumpul dalam satu waktu. Sementara itu, sesuai Quran Surat An-Nisa ayat 3, umatnya hanya dibenarkan memiliki bilangan istri tak lebih dari 4, dengan catatan yang sangat ketat terkait keadilan. Bahkan sahabat beliau yang memiliki istri 10 diminta menceraikannya hingga tersisa 4 istri. Hal inilah yang seringkali menjadi pertanyaan banyak kalangan yang mencoba mengkritisi poligami beliau. Karena itu, melalui penelusuran sejarah yang dilakukannya, Al-Tabatabai mencoba merasionalkan argumen poligami Nabi Muhammad SAW melalui penjelasannya atas ayat di atas. Muhammad Al-Husain Al-Tabatabai menyatakan banyak yang menduga atau menuduh bahwa poligami yang diselenggarakan oleh Nabi Muhammad SAW tak lain kecuali sebentuk kerakusan syahwati untuk kepentingan memuaskan nafsu. Sebagian akhirnya menilai secara gabah Nabi Muhammad SAW tidak konsisten menjalani syariat yang diberikan pada umatnya. Umatnya dibatasi menikahi wanita paling banyak 4 orang, sedangkan Nabi sendiri diberi kebebasan dan kelonggaran hingga 9 istri. Bagi Al-Tabatabai yang paling penting dimengerti bahwa argumen istri berbilang yang dijalani Nabi Muhammad SAW tidak sesederhana itu. Masing-masing pernikahannya dengan istri-istrinya memiliki tujuan khusus. Misalnya, beliau menikah dengan Khadijah bin Khuwailid kurang lebih 20 tahun. Setelah itu, barulah beliau menikah dengan beberapa wanita. Di antara mereka ada yang janda, gadis, dan juga ada yang lemah. Hanya kurang 10 tahunan beliau menikah dengan beberapa wanita setelah Khadijah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa nikah Nabi Muhammad setelah dengan Khadijah bukan persoalan memperturutkan nafsu, melainkan ada unsur pembelaan dan pemihakan pada janda, wanita lemah, dan termarginalkan. Beliau sesungguhnya juga tengah mereduksi jumlah istri dalam tradisi poligami pada masa-masa sebelumnya, yang dengan leluasa siapapun bebas mengawini wanita dalam jumlah yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu kontekstualitas penafsiran ayat-ayat tentang perbudakan. Terkait sanksi memerdekakan budak atau pelanggaran yang dilakukan, hal ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Salah satunya yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92. Cara pandang Al-Tabatabai ini sungguh menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan. Al-Tabatabai tidak mentolerir praktik perbudakan atas alasan apapun. Itu sebabnya Al-Tabatabai menyebut perbudakan sebagai nawan min al-qalt, sebentuk pembunuhan. Ini terjadi karena perbudakan telah membelenggu bahkan mencabut kebebasan seseorang untuk menjalani kehidupannya sebagai manusia. Manusia yang hidup tanpa kemerdekaan dan kebebasan, hakikatnya ia telah mati sebelum nyawanya dicabut oleh Allah SWT. Sesungguhnya siapapun manusianya dan dari latar belakang apapun, ia adalah makhluk Tuhan yang seharusnya dihormati sepenuhnya. Untuk itu, memerdekakan budak disejajarkannya dengan pemberian kehidupan yang bebas, sementara perbudakan itu bagian dari pembunuhan. Dengan demikian, pemerdekakan budak sudah semestinya menjadi agenda penting dalam gugusan agenda-agenda kemanusiaan lainnya. Lebih-lebih dalam konteks kehidupan modern seperti sekarang ini, yang menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan atasnya menjadi agenda utamanya. Inilah urgensi sekaligus relevansi atau revolusi damai
Rasulullah SAW melalui Islam dalam rangka menghapuskan perbudakan dari muka bumi dalam setiap sanksi yang diberikan atas pelanggaran. Dalam ayat lain terkait pemerdekakan budak ini adalah yang terdapat di Quran surat Al-Balad ayat 12-13 dengan arti, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki laki sukar itu, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Firman Allah SWT di atas memberikan gambaran perihal pekerjaan yang tidak mudah dan dinilainya laksana mendaki laki sukar, yang diistilahkan dengan jalan yang mendaki laki sukar. Sebuah gambaran perjalanan yang tidak mudah diselenggarakan, kecuali oleh orang-orang dengan keimanan kokoh dan kemampuan finansial memadai. Dan perjalanan mulia itu adalah memerdekakan budak. Memerdekakan budak bukanlah pekerjaan yang gampang, semudah membalikan telapak tangan, karena yang bersangkutan membutuhkan kekuatan dana. Pertanyaannya, mengapa kemerdekaan budak dalam ajaran Islam dinilai sebagai kebaikan kelas tinggi yang menjadi barter atas penebusan hukuman? Muhammad Husain Al-Tabatabai memberikan jawabannya. Allah memahami atau mengerti, sesungguhnya tidak setiap individu manusia mampu memerdekakan budak, karena Allah menjadikan hal ini memerdekakan budak sebagai jalan menuju surga. Keterangan yang disampaikan oleh Al-Tabatabai ini memberikan isyarat yang gampang bahwa sesungguhnya penulis Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran ini menyetujui dan bahkan sangat mendukung penghapusan perbudakan dari muka bumi ini, karena tradisi ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Manusia adalah sosok yang merdeka dari ketertindasan pihak lain. Tidak hanya itu, bagi Al-Tabatabai memerdekakan budak bahkan dinilainya sebagai salah satu tiket bagi seorang mukmin menuju surga, tempat kenikmatan tertinggi yang diidam-idamkan oleh seluruh lapisan masyarakat muslim, yang juga menjadi penghargaan tertinggi oleh Allah SWT atas amal ibadah atau kebajikan para hambanya di dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.